Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat dan semangat pagi untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu hadirin selalu sehat dan terus semangat. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika UNJ, Bapak Dr. Hadi Nasbi, Kepala Sekolah SMA YP Taruna Mandiri, Ibu Siti Fariha SPD, Kepala Sekolah SMA Juara Jakarta Selatan, Ibu Syamsinar SPD. Kemudian Kepala SMA Negeri 79 Jakarta, Ibu Primasari SPD. Narasumber kita Bapak Dadan Sumardani SPD. Kemudian Ketua Pelaksana sekaligus narasumber Ibu Dwi Susanti MPD dan Bapak Hanjoko Permana MSI. Dan tentunya kepada seluruh peserta yang sudah hadir di ruang virtual ini dengan semangat dan antusias tinggi, perkenalkan saya Dewi Mulyati akan memandu acara pelatihan hari ini sampai sekitar insya Allah 3 jam ke depan. Saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Pelaksana. Setelah itu, sambutan dari Mitra disampaikan oleh Kepala Sekolah Mitra Taruna Mandiri. Kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus kata pembukaan secara resmi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika UNJ. Kemudian kita akan masuk ke sesi materi, ada 3 materi. Yang pertama adalah peran media pembelajaran interaktif fisika dan tanya jawab, dilanjutkan tanya jawab. Materi kedua, peranan articulate storyline terhadap pembelajaran, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Dan materi ketiga, pelatihan pembuatan instrumen tes diagnostik fisika, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian hadirin, untuk membuka kegiatan, kita buka dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mic Bapak Ibu mohon dalam keadaan off. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka
Hiduplah Indonesia Raya. Ya, sama seperti listrik juga sama. Listrik tuh punya namanya medan listrik. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang bisa diberikan, gitu ya, Nak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana Pelatihan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Hanjoko Permana MSI. Kepada Bapak Dr. Randes Hanjoko Permana MSI, kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Dewi. Sudah terdengarkah suara saya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya, oke, baik. Ya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Kepada Sekolah Mitra, Ibu Siti Fariha SPD, Kepala Sekolah dari SMA Taruna Mandiri, juga kepada Ibu Samsinar SPD, Kepala Sekolah SMA Juara Jakarta Selatan, juga kepada Ibu Prima Sari SPD, Kepala Sekolah SMAN 79 Jakarta Selatan. Juga kepada Bapak Dr. Hadi Nasbey SPD. Terima kasih atas kehadirannya semua. Juga kepada para peserta, Ibu, Bapak Guru, dan para peserta hadirin sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk acara ini. Jadi acara ini merupakan pelatihan untuk pembuatan media pembelajaran interaktif berbantuan artikulat storyline dan juga pelatihan pembuatan instrumen tes diagnostik fisika. Kami harapkan bahwa acara ini bisa membantu Ibu Bapak dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Ibu Bapak Guru di sekolah. Acara pelatihan ini diselenggarakan dengan 2 waktu sesi pertemuan. Pertemuan pertama ini merupakan pemaparan materi. Ada 3 materi. Yang pertama materi oleh Bapak Dadan Sumardani. Pak Dadan ini adalah alumni dari UNJ Pendidikan Fisika yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan di Taiwan. Pak Dadan ini memang fokus pada pembuatan materi pembelajaran menggunakan teknologi ya. Jadi kita akan dengarkan bagaimana perkembangannya dan sedang dibuat Pak Dadan ini sedang buat apa di sana. Sehingga mungkin kita bisa mengikuti perkembangan dari media pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah dari Ibu Dwi Susanti, itu tentang pembuatan media pembelajaran interaktif berbantuan articulate storyline. Dan terakhir adalah kita sebagai guru tentunya harus memperhatikan apakah proses pembelajaran kita sudah tepat sasaran, apakah masih ada miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Nah, kemudian kita akan belajar membuat instrumen tes diagnostik. Itu akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, kemudian nanti sesi berikutnya, yaitu hari Jumat, diharapkan Ibu Bapak peserta sudah berlatih membuat
Kalau untuk soal instrumennya mungkin membuat 1-2, sehingga diharapkan kita bisa bahas nanti pembuatan instrumen tes diagnostik itu, dan kemudian nanti bisa jadi semacam bank soal yang dapat kita pakai bersama, semacam bank dari bank media pembelajaran yang mungkin nanti kita bisa pakai bersama sehingga dapat membantu Ibu Bapak sekalian. Jadi saya rasa cukup sekian. Nanti setelah akhir dari sesi kedua, kami dari panitia akan membuatkan sertifikat bagi para peserta. Saya rasa demikian sambutan saya atau laporan saya sebagai Ketua Pelaksana pelatihan ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Dewi sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hanjoko Permana MSI atas laporannya sebagai Ketua Pelaksana Pelatihan. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Mitra Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fariha SPD selaku Kepala SMA Mitra Taruna Mandiri. Kepada Ibu Siti Fariha SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Dewi Mulyati selaku moderator. Apakah suara saya terdengar, Ibu Dewi? Suaranya terdengar dengan jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Hadinas B. MSI, selaku Korprodi Pendidikan Fisika UNJ, Bapak Dadang Sumardani SPD, Teachers College Nasional Chiayi University, Taiwan, dan Wakil Ketua Komisi Pendidikan PPI Dunia, maaf. Yang kami hormati Ibu Dwi Susanti MPD, selaku Dosen Pendidikan Fisika UNJ. Yang kami hormati Bapak Dr. Hanjoko Permana MSI, selaku Dosen Pendidikan Fisika UNJ, serta para peserta webinar semuanya. Jujur ini seperti reuni saya karena memang sudah hampir 16 tahun tidak bersentuhan dengan alma mater saya dengan melalui Ibu Dwi. Ibu Dwi, kita reunian kembali, ternyata Pak Hanjoko dulu selaku dosen saya ternyata dulu masih muda, sekarang masih berjiwa muda ya Pak Hanjoko. Alhamdulillah. Ada kakak angkatan saya di sini, Kak Hadi, mungkin Kak Hadi lupa lah. Saya mah apa tuh gitu kan. Oke, syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam keadaan pandemi saat ini, karena memang banyak saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita yang sudah akibat dari pandemi ini meninggalkan kita semua. Syukur alhamdulillah kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan hari ini, yaitu kegiatan webinar dengan tema pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif fisika berbantuan articulate storyline. Kemudian juga pembuatan instrumen tes diagnostik fisika. Mudah-mudahan hari ini pelatihannya bisa berjalan dengan lancar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari Yayasan Sekolah Taruna Mandiri. Mungkin Bapak Ibu dan peserta pernah mendengarnya ya. Kalau tidak pernah mendengarnya mungkin bisa searching di internet, pasti ada. Kemudian untuk saat ini saya perwakilan dari sekolah menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama yang diberikan dari pihak Universitas Negeri Jakarta kepada sekolah kami untuk bisa mengupgrade
potensi yang ada pada guru-guru di sekolah kami. Jujur kami sangat antusias mengikuti pelatihan ini karena memang guru-guru saat ini sangat butuh sesuatu yang baru, ya, baik dari segi metode dan instrumen. Karena hampir 1,5 tahun nih guru-guru belajar bekerja di rumah dan anak-anak juga belajarnya di rumah gitu kan. Anak-anak sudah mulai jenuh, guru-guru sudah hampir mati gaya gitu kan dalam pengajaran. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini ada sesuatu atau bekal yang guru-guru kami dapatkan sehingga ilmu ini bisa disalurkan atau bisa menambah motivasi guru-guru untuk bisa memberikan yang terbaik buat peserta didik kami khususnya di Sekolah Taruna Mandiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Negeri Jakarta khususnya pendidikan fisika. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Fariha SPD atas sambutannya selaku perwakilan mitra penyelenggara pelatihan. Baik Bapak Ibu hadirin, kita lanjut ke agenda berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA UNJ yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hadi Nasbe. Kepada Bapak Dr. Hadi Nasbe kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat sehat dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan webinar yang kegiatannya adalah pengabdian masyarakat dari dosen program pendidikan fisika UNJ kepada sekolah-sekolah mitra. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat pada beliau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Siti Fariha ya. Saya nggak tahu mukanya nggak kelihatan saya. Jadi saya nggak ngeh ya. Angkatannya Bu Dwi ya 99 ya. Kalau mukanya kelihatan pasti saya bisa ngidentifikasi. Iya, soalnya sebelah saya ada guru-guru. Iya. Ya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu. Oh, di sini ada Bu Niza juga nih, Bu Niza dari 7. Bu Niza, Bapak Ibu kepala sekolah mitra. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Dadan selaku moderator ya. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru dan peserta pelatihan ini. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada panitia yang telah alhamdulillah bisa melakukan kegiatan yang dalam keadaan sulit juga, dalam keadaan serba terbatas. Pandemi seperti ini, kita masih bisa melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wawasan guru-guru terkait bagaimana pembelajaran fisika yang disupport oleh teknologi pada saat ini. Latihannya tentang pembuatan media pembelajaran interaktif berbantuan artikulat storyline dan pembuatan instrumen tes diagnostik untuk mata pelajaran fisika keduanya. Kemudian kita juga dapat tamu kehormatan ya alumni dari Taiwan di alumni pendidikan fisika yang alhamdulillah bisa melanjutkan studi ke Taiwan, sedang belajar di Taiwan untuk sama-sama mungkin nanti membangun bagaimana
pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik lagi, semakin baik lagi. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan biasa rutin ya, karena memang kita sebagai dosen itu punya kewajiban yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi di dalam kita menjadi dosen, kita punya 3 kewajiban: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan yang saat ini adalah salah satu bentuk pengabdian kami, dosen-dosen di program studi pendidikan fisika UNJ, kepada mitra masyarakat yang memang memanfaatkan, yang memang terkait erat dengan kita, yaitu guru-guru fisika di sekolah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak Ibu sekolah mitra, Bapak Ibu wakil-wakil sekolah mitra yang telah berkenan menerima kami. Karena memang kami harus memberikan pengabdian, kalau nggak ada yang mau menerima ya susah juga. Jadi terima kasih banyak Bu Siti Fariha, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pimpinan sekolah mitra yang lain. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut ke depannya, dan komunikasi erat antara program studi pendidikan fisika FMIPA UNJ dengan sekolah-sekolah di lingkungan sekitar Jabodetabek semakin erat, sehingga sekira ada permasalahan apa yang lagi tren di sekolah gitu, kita bisa tidak perlu sungkan Bapak Ibu bercerita, sehingga kita juga bisa saling membantu Bapak Ibu begitu. Nah, untuk menghemat waktu ya agar lebih afdol gitu, katanya saya diminta membuka gitu ya, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan program pengabdian masyarakat pendidikan fisika FMIPA UNJ yang berupa pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif fisika berbasis berbantuan artikulat storyline dan pelatihan pembuatan instrumen tes diagnostik fisika dengan resmi kita buka. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Materi 3 mengenai pembuatan instrumen tes diagnostik fisika untuk mendeteksi miskonsepsi pada pembelajaran akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hanjoko Permana MSI. Kepada Bapak Hanjoko Permana MSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Pak. Oke, saya izin share screen ya. Ya, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Ya, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini belum masuk jam kampung tengah ya, jadi masih tetap semangat. Tadi kita sudah dengar bahwa dari Pak Dadan satu hal yang menarik bahwa guru ternyata tidak bisa profesi guru tidak bisa hilang begitu saja. Tentunya adalah guru yang terus berkembang mengikuti zaman. Dan kemudian juga tadi ada satu statement yang cukup menarik juga bahwa mungkin kita guru-guru nih, terlebih guru-guru senior, tidak dituntut untuk bisa membuat media pembelajaran interaktif yang banyak sekali membutuhkan keterampilan dalam bidang ICT. Ya, tapi memang itu tidak semua guru mungkin punya kesempatan belajar itu atau bisa belajar ICT dan kemudian menerapkannya. Kalau memang ada Bapak Ibu guru yang masih semangat belajar untuk mengembangkan sendiri, silakan. Di kami banyak sekali dosen-dosen yang memang fokus dalam pengembangan
tele tadi ya, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Dadan tentang tele, Technological Enhanced Learning Environment, bagaimana kita membuat media pembelajaran, semua proses-proses pembelajaran menggunakan teknologi. Tapi ada satu hal lagi yang juga cukup menarik, bahwa kalau memang kita ternyata tidak mempunyai waktu atau mempunyai keterampilan untuk mempelajari pembuatannya secara sendiri, mungkin disarankan kita memakai yang sudah ada. Nah, kalau Ibu Bapak guru mau memakai media-media pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh Prodi Pendidikan Fisika, mungkin Ibu Bapak nanti bisa menghubungi saya, Bu Dwi atau Bu Dewi, karena memang kami fokus juga di dalam pengembangan media-media pembelajaran yang berbasiskan teknologi. Jadi Ibu Bapak bisa pakai, kemudian kita lihat hasilnya gimana. Nah, seperti gitu. Nah, baiklah, izinkan saya melanjutkan topiknya. Kali ini kita akan bahas tentang pembuatan instrumen tes diagnostik fisika. Jadi, tugas guru itu memang cukup berat ya. Kita harus, ini ada seorang anak didik kita harus bagaimana kita bisa mengisi kepalanya ini dengan pengetahuan. Kemudian kita juga dituntut untuk mengisi hatinya dengan sikap. Dan kemudian kita juga harus mendidik tangannya dengan keterampilan. Jadi tugas kita sudah cukup berat sekali. Nah, kita dituntut untuk membuat media pembelajaran dan mengawal proses-proses pembelajaran itu sehingga tujuan-tujuan pendidikan kita itu dapat tercapai. Jadi memang tugas guru ini adalah tugas yang sangat berat sekali. Terlebih kalau kurikulum kita masih menuntut seperti halnya di Kurtilas itu ya, itu sangat berat sekali. Mudah-mudahan setelah kampus Merdeka itu, akhirnya Pak Mas Menteri juga menyederhanakan kurikulum sehingga tuntutan kurikulum menjadi tidak seberat yang sekarang. Karena kalau yang seberat dengan sekarang, tentunya guru akan dikejar-kejar untuk bagaimana supaya siswa dapat menerima semua materi yang dituntut oleh kurikulum. Kemudian guru berusaha untuk membuat pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media-media pembelajaran, teknik-teknik pembelajaran. Tapi satu hal yang penting bahwa guru juga harus melakukan penilaian. Nah, bagaimana membuat penilaian yang menarik? Jangan sampai, karena seperti kita tahu bahwa guru saat ini mungkin memegang kelas paralel yang demikian banyak, kemudian tugas-tugas administrasi yang demikian banyak, akhirnya terbebani sehingga penilaiannya menjadi susah ya. Nah, kita mungkin bisa membuat penilaian dengan berbasiskan komputer, ya, sehingga mungkin penilaian yang membebani tugas administrasi guru itu menjadi lebih terbantu. Tapi guru juga harus memilah-milah siswa mana yang memang sudah paham konsep, mana yang belum paham sama sekali, mana yang terjadi salah konsep. Nah, itu yang mungkin juga harus jadi perhatian dari teman-teman guru sekarang ini. Nah, saya di sini akan sedikit sharing tentang bagaimana kita membuat soal tes diagnostik supaya kita tahu apakah ada miskonsepsi yang terjadi di anak-anak didik kita. Nah, tujuan akhir dari pelatihan ini sebenarnya adalah luarannya, tambahannya adalah menghasilkan suatu bank soal yang nantinya mungkin bisa Ibu Bapak pakai bersama ya. Mungkin kalau tes diagnostik ini tidak semua tes langsung kita masukkan diagnostik karena hanya sesekali aja kita perlu pakai untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari peserta didik kita. Nah, apa itu miskonsepsi? Jadi saya ambil dari suatu handbook ya, bahwa miskonsepsi itu adalah kesalahan konsep
konsepsi siswa yang tidak cocok dengan konsepsi para ilmuwan. Pengertian yang tidak akurat terhadap suatu konsep. Kesalahan konsep dapat terjadi pada pengertian yang tidak tepat, penggunaan konsep yang salah, ya, penggunaan konsep yang salah, kemudian klasifikasi contoh yang salah, mungkin hubungan hierarkis konsep yang tidak tepat. Nah itu. Nah ini dari buku handbook dari Science Teaching bahwa tipe-tipe miskonsepsi ada beberapa tipe. Tapi kita tidak akan fokus pada semua tipe, kita hanya fokus nanti pada conceptual understanding ya. Nah, tapi sebagai pengetahuan saja bahwa ada tipe preconceived notion. Ini apa? Ini konsep yang beredar di masyarakat. Konsep yang beredar di masyarakat. Misalkan kalau di luaran sana ada sungai yang mengalir di atas permukaan, pasti ada sungai juga yang mengalir di bawah permukaan. Itu yang menjadi air tanah misalkan. Itu konsep yang beredar di masyarakat. Konsep pengetahuan ya. Ada lagi konsep yang tentang non-scientific belief. Ini mitos. Mitos kita tahu ini berkaitan dengan religius, berkaitan juga dengan keterbatasan pengetahuan manusia zaman dulu ya. Maka timbul mitos-mitos. Mitos tentang terjadinya gempa bumi, mitos tentang terjadinya petir, nah seperti gitu ya. Nah kemudian ada conceptual understanding, kesalahan konsep tentang sains itu sendiri. Nah, kita akan fokus di sini karena kita di dalam proses pembelajaran kita akan mencari tahu apakah anak didik kita ternyata salah konsep. Bukan terhadap mitos, bukan terhadap yang tadi konsep yang beredar ya, tapi terhadap pembelajaran kita, terhadap topik kita. Kemudian ada lagi vernacular misconception. Ini apa? Ini terkait dengan penggunaan bahasa. Mungkin bahasa di setiap daerah beda-beda, maka bisa terjadi ada kesalahan konsep karena terkait dengan penggunaan bahasa. Kemudian ada lagi factual misconception. Ini adalah konsep yang sengaja dibuat kepalsuan. Misalkan di film-film kartun ya, kita suka lihat kalau film Tom and Jerry misalkan, si Tom lari dikejar, itu dia kemudian, si Jerry lari dikejar oleh Tom, kemudian dia sampai ke jurang, terus dia ternyata nggak jatuh-jatuh, terus bisa balik lagi ke jalannya gitu kan. Nah itu adalah kepalsuan yang dibuat supaya menarik di film. Oke, jadi ini adalah tipe-tipe dari miskonsepsi. Kemudian sumber terjadinya miskonsepsi. Jadi ada banyak ini sumber terjadinya miskonsepsi. Nah, tapi kita akan fokus pada bahwa sumber yang faktual atau konsep miskonsepsi ini terjadi dari sumber belajar. Nah, guru sebagai sumber belajar. Mungkin kita salah dalam penyampaian, atau metodenya keliru, atau konteksnya keliru, atau mungkin buku teks juga salah. Atau mungkin juga sumbernya itu adalah pemahaman siswa itu sendiri yang keliru. Ini adalah untuk yang kita akan fokuskan kan ya. Kita akan fokuskan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui ada tidaknya miskonsepsi itu? Nah, peralatan untuk kita mengetahui ada tidaknya dengan miskonsepsi, khususnya ke anak didik kita, yaitu dengan cara wawancara, diskusi di kelas, praktikum dengan tanya jawab, atau menggunakan tes diagnostik. Nah, masing-masing cara ini mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Mungkin yang paling unggul adalah wawancara, karena kita langsung one-to-one tahu apakah anak didik kita ada masalah, miskonsepsi atau tidak. Tapi tentunya wawancara tidak mungkin dilakukan karena makan waktu yang banyak. Diskusi di kelas juga, mungkin kalau kita mengadakan diskusi, ada anak-anak tipe yang aktif, selalu dia saja yang ngomong. Ada anak yang pasif. Nah, mungkin kita perlu juga kadang-kadang sesekali mengadakan diskusi di kelas. Kemudian praktikum dengan tanya jawab. Nah, ini mungkin kendalanya adalah tadi salah satunya adalah kurikulum kita yang tuntutannya demikian berat sehingga kita dikejar-kejar waktu, sehingga praktikum kita menjadi sangat jarang, waktunya terbatas, jadi tidak mungkin dilengkapi dengan tanya jawab. Nah, yang mungkin adalah bagaimana kita menggunakan tes diagnostik.
Jadi apa itu tes diagnostik? Jadi kita akan fokus di sini ya Ibu Bapak. Jadi tes diagnostik tujuannya adalah untuk menggambarkan peta pemahaman konsep siswa terhadap suatu bahan ajar yang dipelajari. Kemudian menganalisis penyebab kesulitan belajar. Nah, kalau menganalisis penyebab kesulitan belajar lebih lanjut, tentunya harus dicampur dengan interview nih, dengan tanya jawab dengan siswa. Tapi kalau hanya sekedar siswa tak paham nggak konsepnya atau ada salah atau tidak, mungkin kita bisa dengan tes biasa saja ya. Nah, kemudian ini Ari Kunto bilang bahwa fungsi tes diagnostik adalah menjadi cara untuk mengetahui apakah peserta didik sudah paham atau belum. Jadi kita untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik. Terus untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan dalam menerima dan memahami. Dan kemudian kita kan para ibu bapak guru ini kemudian harus mengadakan mana siswa yang harus mendapatkan remedial, mana siswa yang harus sudah bisa mendapatkan lanjutannya atau pengayaannya. Nah ini fungsinya ya. Nah kemudian tes diagnostik ini jadi kita untuk menemukan kelemahan kesulitan belajar peserta didik pada materi tertentu. Jadi menurut Bambang Subali dalam buku Prinsip Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran, tes diagnostik ini bisa kita lakukan di awal pembelajaran atau digabung dengan tes formatif atau dengan tes khusus. Nah, di sekarang ini kita akan fokus di awal pembelajaran dan digabung dengan tes formatif. Nah, kalau di awal pembelajaran, ini saya menyarankan dengan trivia quiz, yaitu berupa soal benar-salah. Jadi soal benar-salah itu bukan untuk mendapatkan nilai, tapi untuk mendiagnostik apakah peserta didik kita itu paham konsep atau masih keliru, atau belum paham, atau sama sekali malah tidak mengerti. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian dalam bentuk tes formatif itu ada bentuk konvensional dengan paper-based test atau dengan computer-based test. Tentunya sangat membantu dengan computer-based test karena pekerjaan administrasi dalam mengkoreksi dan kemudian mengelompokkan siswa mana yang benar sudah paham konsep, siswa mana yang salah konsep, siswa mana yang sama sekali belum paham. Nah, itu kalau dengan paper-based test tentunya sangat susah ya, sangat memakan waktu. Jadi kita nantinya akan fokus dengan CBT ini ya. Nah, mungkin kalau CBT-nya apakah mau menggunakan Moodle atau menggunakan Google Classroom ya, itu tentunya tergantung dari fasilitas yang sekolah ibu bapak di sekolah ibu bapak ada. Kalau ibu bapak kemudian ternyata belum bisa membuat itu, beberapa bulan yang lalu Bu Dewi dan tim mengajarkan tuh bagaimana membuat CBT dengan Moodle. Nah, mungkin bisa minta materinya nanti. Atau mungkin tahun depan kita bisa lakukan pelatihan itu ya ke ibu bapak sekalian. Atau mungkin kalau memang sudah tidak sabar bisa saja dalam bulan-bulan ke depan ibu bapak bisa mengajukan ke kami ya untuk pelatihan CBT dengan Moodle atau dengan Google Classroom. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa penilaian oleh guru ini ada Permendiknasnya ya, bahwa penilaian ini bersifat berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah untuk perbaikan hasil belajar. Jadi kalau hasil akhirnya adalah perbaikan hasil belajar, maka kita di ujungnya butuh instrumen sebenarnya, instrumen diagnostik. Tidak hanya sekedar angka, bahwa ini anak angkanya di bawah KKM. Tidak sekedar itu, tapi kita harus tahu konsep apa yang mereka salah atau masih lemah. Nah, seperti gitu. Nah, jadi guru sebenarnya di dalam proses pembelajaran harus melakukan itu. Mungkin di awal pembelajaran, mungkin pada waktu tes formatif, juga menyelipkan instrumen-instrumen untuk diagnostik. Seperti gitu ya. Jadi sehingga guru akhirnya tahu dan bisa mengelompokkan siswanya sehingga dengan jelas tepat sasaran kelompok mana yang harus mendapatkan remedial topik apa, kelompok mana yang sudah
paham dan mungkin layak mendapatkan pengayaan seperti gitu. Nah, kemudian kita contoh kita lihat bentuk soal benar salah tadi yang sebagai trivia di awal pembelajaran ya. Misalkan kita sudah melakukan pembelajaran minggu sebelumnya, maka minggu depannya kita lakukan ini. Nah, kita bisa misalkan kasih gambar ini. Jadi ini ibu dan anak di arena ice skating. Jika ibu sama anak saling mendorong, maka yang akan terjadi adalah, nah mungkin ibu bapak bisa tanya ke anak-anak nih. Anak akan terdorong ke kiri, ibu diam saja, tidak bergerak. Benar atau salah? Alasannya apa? Nah ini saya lebih cenderung menyarankan ini sebagai trivia di awal pembelajaran. Nah kemudian ibu bapak bisa tunjuk siapa yang mau jawab, alasannya apa. Kemudian bisa dilempar kembali ke peserta anak-anak yang lain. Setuju nggak kalian dengan alasan ini? Nah, ini jadi bagian dari diskusi kan tadi ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, anak terdorong ke kiri, ibu terdorong ke kanan. Nah, seperti gitu. Bisa juga dilanjutkan dengan ini. Kalau kita bisa cari di internet ada videonya, ibu dan anak dorong-dorongan seperti gini, maka kita akan melihat bahwa mungkin kita akan terlihat di dalam video ini, anak terdorong lebih jauh, ibu terdorongnya sedikit. Jadi dengan kemajuan teknologi, ibu bapak bisa menunjukkan ini dan untuk menjadi tes diagnostik di awal pembelajaran. Nah, misalkan contoh lain, nah ini, perhatikan gambar berikut, sendok dan sup panas. Setelah memegang sendok beberapa saat, tangan kita merasakan panas karena adanya aliran panas yang mengalir dari sup. Benar atau salah? Nah, kemudian misalkan ini, sendok dengan es krim. Setelah megang sendok beberapa saat, terasa adanya aliran dingin mengalir dari es krim tersebut. Benar atau salah? Maka kita akan tahu apakah konsep perpindahan kalor itu anak sudah paham atau belum. Atau salah konsep. Ada aliran dingin mengalir dari es ini. Padahal itu salah. Yang benar adalah ada kalor dari tangan kita mengalir ke es krim ini. Karena suhunya dia, temperatur dia kan lebih rendah. Nah, kalor itu mengalir dari temperatur yang tinggi ke yang rendah, gitu kan? Maka pada saat kalor mengalir dari tangan kita, kita merasa dingin. Jadi bukan adanya aliran dingin dari es, tapi karena ada aliran kalor dari tangan kita menuju es. Nah, seperti gitu. Jadi, nah ini mungkin Ibu Bapak, saya harapkan nanti mungkin Ibu Bapak bisa menyumbangkan 1-2 pertanyaan tentang konsep trivia ini ya dengan benar salah. Sehingga nanti kita kumpulkan ini bisa jadi bank soal yang mungkin kita bisa pakai bersama. Seperti gitu Ibu Bapak. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya contoh berikutnya. Ini kok benar salah lagi. Oke. Oke. Nah, tes diagnostik dalam bentuk tes formatif. Nah, kalau dengan tes formatif, tadi saya sudah katakan bahwa saya mungkin lebih menyarankan dengan computer based test karena akan mengurangi banyak pekerjaan administrasi yang Ibu Bapak harus lakukan ya. Nah, dengan computer based test berarti harus bentuk pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini ada 2 jenis, ada dengan alasan terbuka, dengan alasan tertutup. Kalau alasan terbuka, jadi siswa ditanya alasannya apa dan siswa bisa mengisi bebas. Nah, kalau alasan tertutup, alasannya disediakan oleh guru, siswa memilih lagi jawabannya, alasan itu. Nah, kalau alasan terbuka, tentunya butuh waktu dalam memeriksa. Mungkin dalam kesempatan ini saya sih menyarankan dengan alasan tertutup. Jadi Ibu Bapak yang menyiapkan alasannya. Sehingga siswa juga memilih alasannya. Ya memang salah satu kelemahan mendasar dari pilihan ganda adalah siswa dapat menebak. Jadi asal-asalan aja ya. Ya apa boleh buat deh. Nah seperti gitu. Nah kita lihat jenis pilihan ganda. Ada pilihan ganda 1 tingkat, 1 tier. Ini pilihan ganda biasa nih dengan 5 pilihan jawaban. Kemudian ada 2 tingkat, 2 tier. Nah, ini ada ditambah dengan keyakinan siswa. Yakin nggak menjawab pilihan tadi? Nah, kalau di referensi nih jurnal-jurnal macam-macam nih. Ada yang dari yang sangat yakin, kurang yakin,
ragu-ragu, sangat ragu-ragu. Wah, itu membingungkan. Kalau saya sih lebih menyarankan 2 saja, yakin dan tidak yakin. Karena kalau semakin banyak mungkin bingung kan memilah-milahnya. Nah, kemudian ada pilihan ganda 3 tingkat, 3 tier. Ini berupa soal pilihan ganda. Nah, ini tingkat 1-nya, kemudian tingkat 2-nya pernyataan alasan yang tertutup ya. Jadi Ibu Bapak sudah siapkan alasannya. Kemudian tingkat ketiga, yaitu keyakinan siswa dalam memilih jawaban-jawaban tersebut di atas. Nah, kemudian dikembangkan lagi ada pilihan ganda 4 tingkat, 4 tier. Jadi tingkat pertamanya soal pilihan ganda biasa dengan 5 pilihan jawaban. Kemudian tingkat keyakinannya ditanya, yakin atau tidak. Kemudian baru tingkat berikutnya adalah pernyataan alasan, pilihan. Nah, kemudian ditanyakan juga tingkat keyakinan siswa. Nah, seperti gitu. Jadi, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Jadi, kita lihat contohnya. Nah, misalkan contoh gini. Kalau untuk pilihan ganda 2 tingkat, maka seperti ini. Nah, jadi kita kasih buat soalnya nih. Ada pohon apel. Nah, ini pilihan jawabannya. Nah, ini kalau cuma sampai pilihan jawaban saja, ini adalah pilihan ganda tingkat 1 yang hanya biasa, standar. Nah, kemudian kita di bawah ada tambahin tingkat 2, tingkat keyakinan atas jawaban tersebut. Nah, seperti itu. Ini adalah tingkat 2. Nah, kemudian kalau tingkat 3 seperti apa? Nah, tingkat 3 tadi ada alasan. Nah, kita lihat. Jadi, setelah tingkat pertama ini, kemudian ada alasannya. Ini, alasan terhadap pilihan jawaban tersebut apa? Tapi tetap masih memilih ya. Nah, kemudian ditanya tingkat keyakinan atas jawaban-jawaban di atas. Nah, tentu saja ini masih ada kelemahannya karena siswa masih bisa nebak-nebak. Kemudian kalau dia yang pilihan pertama tidak yakin, kemudian alasannya dia yakin. Nah, seperti apa tingkat keyakinannya? Nah, ini adalah contoh 3 tingkat. Ya. Nah, ini misalkan contohnya lagi seperti ini. Ini ada gambar kondisi molekul hidrogen dalam tangki penyimpanan. Nah, kemudian jika temperatur diturunkan, maka kondisi molekul-molekul oksigen jadi seperti gini. Pilih yang mana? Kemudian alasannya apa? Yakin nggak dengan alasan itu? Nah, seperti gitu. Atau dikasih kesempatan juga ada pilihan E ini, lainnya silakan tulis. Pasti ini adalah, kalau yang memilih E, pasti ini salah. Memang udah disiapkan seperti itu ya. Nah, kemudian contoh lagi misalkan sebentar. Ini pilihan ganda tingkat 4 ya. Nah, ini adalah penyempurnaan dari pilihan ganda tingkat 3 tadi. Nah, jadi kalau kita perhatikan setelah tingkat 1 pilihan ganda biasa ditanya keyakinan atas pilihan jawaban tersebut. Jadi setiap jawaban ditanya keyakinannya. Alasannya juga ditanya keyakinannya gimana. Seperti gitu. Nah, kemudian ini contoh lainnya. Jika kita memanaskan air sampai mendidih, akan timbul gelembung-gelembung di dalam air. Menurut Anda, gelembung-gelembung itu terbuat dari apakah udara, gas oksigen dan hidrogen, uap air. Kemudian tingkat keyakinannya gimana? Nah, seperti itu. Nah, kemudian tingkat 3-nya, alasan memilih jawaban itu. Apa? Nah, tentunya alasan ini kita guru udah siapkan ya. Kemudian ditanya juga tingkat keyakinan atas pilihan jawaban tersebut. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau komentar dari Ibu Bapak, silakan ditanya aja, dipotong aja ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada lagi peneliti, ini saya dapatkan dari jurnal ya, dia menambahkan setelah tingkat 4 ada tingkat 5 katanya. Tingkat 5. Jadi tingkat 4 itu kan ada, tingkat pertamanya adalah soal pernyataan biasa gitu. Nah, kemudian tingkat 2-nya adalah keyakinan atas jawaban itu. Kemudian tingkat 3-nya adalah alasan. Mereka harus memilih alasannya apa.
Nah, kemudian tingkat 4-nya keyakinan atas jawaban, atas alasannya itu, yakin atau tidak. Nah, kemudian peneliti ini menambahkan tingkat 5. Nah, tingkat 5-nya sudah nggak pilihan ganda lagi, tapi bersifat terbuka. Yaitu ini ditanyakan, coba gambarkan apa namanya, kalau di dalam soal ini ya, di dalam soal ini coba gambarkan arah gaya sentripetalnya. Nah, ini pertanyaan terbuka. Memang sebenarnya yang paling bagus adalah pertanyaan terbuka, karena pertanyaan terbuka itu sama halnya seperti kita wawancara kan sebenarnya, karena mendapatkan informasi langsung pendapat dari peserta didik. Tapi salah satu kelemahan mendasarnya adalah membutuhkan banyak waktu dari ibu bapak sekalian yang mungkin akan menjadi sulit untuk menganalisanya ya, karena kan kita tahu bahwa kita megang kelas paralel yang cukup banyak ya. Nah, jadi seperti gitu. Nah, saya harapkan ibu bapak nih bersedia nih kita buat nih, pilih satu topik lah, satu KD, buat soal satu mungkin benar salah yang untuk seperti ini, kemudian satu lagi mungkin pilihan ganda yang 4 tingkat. Siapkan, dan persiapan soal-soal pilihan ganda ini tentunya akan makan waktu. Karena apa? Karena harus membuat pilihan jawabannya itu homogen kan ya. Harus ada alasannya yang jelas, misalkan seperti gitu kan. Nah, ini tentunya akan makan waktu ya. Nah, Ibu Bapak, dari kalau kita melakukan tes diagnostik seperti gitu, 4 tingkat misalkan, maka kita akan mendapatkan tipe jawaban nih. Mungkin kalau yang dari paling bawah coba kita perhatikan. Tingkat pertamanya benar, siswa menjawab yakin, kemudian alasannya benar, siswa juga menjawab yakin. Wah, itu udah siswanya udah benar-benar paham konsep itu. Ya kan? Tapi kemudian probabilitas yang lainnya, ini yang kita pisah-pisah nih, antara siswa yang miskonsepsi, kemudian antara siswa yang tidak paham konsep, antara yang error nih. Error karena siswa nebak-nebak aja nih. Jawaban pertamanya salah, dia bilang yakin, kemudian jawaban keduanya benar, dia bilang yakin, itu error tuh. Ada istilah false negatif, ada false positif ya. Nah, mungkin kita, kalau kita dengan CBT ya, dengan CBT kita bisa pilah-pilah nih. Maka kita bisa fokus pada kelompok-kelompok siswa yang mungkin kategorinya MK, kategorinya tidak paham konsep. Maka ini yang akan kita fokus untuk mereka-mereka untuk mendapatkan remedial. Nah, seperti gitu. Nah, kemudian juga dari sisi penilaian juga ada saran dari ahli di jurnal, angkanya tidak 1 dan 0, tapi beda, kita lihat ya. Nah, jadi ini tadi udah. Nah, jadi ini kelebihan pilihan ganda 4 tingkat. Jadi guru dapat membedakan tingkat keyakinan jawaban dan tingkat keyakinan alasan karena dipisahkan. Kalau yang tingkat tidak tadi kan digabung. Nah, jadi ini dipisah. Nah, guru dapat mendiagnosis miskonsepsi yang terjadi pada siswa lebih lanjut. Kemudian guru dapat menentukan bagian materi mana yang perlu diulas kembali atau diremedial. Nah, tentunya dari hasil pengelompokan tadi ya. Kalau banyak siswa termasuk kelompok miskonsepsi atau termasuk kelompok tidak paham konsep, bagian itu yang harus diulang. Kalau mayoritas semua itu, nah mungkin kita sebagai guru harus evaluasi. Mungkin pada waktu itu penyampaian kita salah, karena mayoritas semua salah misalkan. Tapi kalau hanya beberapa saja, ya mungkin sumber kesalahannya adalah pemahaman siswa itu sendiri. Kita hanya tinggal perlu remedial saja gitu kan. Nah, seperti gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, guru dapat merencanakan pembelajaran yang lebih baik. Itu tentunya kalau hasil dari analisanya bahwa ternyata sebagian siswa tidak paham konsep atau miskonsepsi. Sebagian besar ya, mungkin di atas 70%. Nah, mungkin guru harus juga ada evaluasi diri. Oh, mungkin waktu itu kita yang salah. Kita yang sebagai media
sumber belajar kita yang salah. Nah, seperti gitu. Nah, kemudian Depdiknas juga sudah membuat prosedur pengembangan tes diagnostis, ya. Sebenarnya secara umum sama dengan prosedur pengembangan butir tes, ya. Jadi harus kita awalnya identifikasi KD apa yang mau kita tes dulu, ya. Kemudian masalahnya apa, pemilihan bentuk soalnya seperti apa, penyusunan kisi-kisi. Ini standar lah. Saya yakin Ibu Bapak sudah paham ini dan familiar karena Ibu Bapak sudah pengalaman mengajar sekian lama, pasti pada waktu membuat butir-butir tes sudah menggunakan kriteria ini. Ya, ini juga Pak Bambang Subali dalam bukunya juga menyebutkan prosedur untuk pengembangan tes diagnostik ini. Nah, kemudian ini yang tadi kriteria penilaian, ya. Ini scam bilang bahwa kalau kondisinya misunderstanding, jawaban salah, alasan salah 0. Jawaban benar, alasan salah 1. Jawaban salah, alasan benar 1. Jawaban benar, alasan benar 2. Nah, tentunya kalau prinsip scoringnya ini seperti ini, akan merepotkan kalau Ibu Bapak melakukannya dengan paper-based test. Kalau dengan komputer, tentunya akan menjadi lebih mudah, ya, lebih mudah. Begitu siswanya submit, enter, maka sebenarnya sudah langsung terkelompok. Ibu Bapak sudah tidak perlu lagi mengoreksi lagi, scoring lagi, tapi sudah langsung terkelompok. Ibu Bapak tinggal rencanakan minggu depan akan ada remedial atau pengayaan. Karena yang sekarang ini terjadi adalah Ibu Bapak guru disibukkan dengan mengoreksi ulangan yang mungkin 3 atau 4 kelas paralel, ya. Oh, ini koreksinya lama, butuh waktu berapa lama? Sebulan mungkin. Setelah sebulan materinya sudah berubah jauh. Ya, itu yang menyebabkan jadi susah untuk proses remedial atau proses pengayaan. Seperti gitu Ibu Bapak. Jadi sesi berikutnya, yaitu hari Jumat minggu depan, saya berharap Ibu Bapak bisa masuk ke dalam ke dalam online learning kita yang tadi Bu Dewi sudah tunjukkan. Nah, itu materi-materinya sudah ada di sana. Kemudian Ibu Bapak dapat mengupload contoh soal yang Ibu Bapak buat, baik itu soal benar salah ataupun pilihan ganda 4 tingkat. Terserah KD-nya Ibu Bapak bisa pilih. Nah, mungkin di situ juga bisa kita ada forum diskusi disiapkan yang bersifat asinkronus. Jadi Ibu Bapak bisa upload pertanyaan atau mungkin komentar atau saran. Nanti Ibu Bapak peserta pelatihan ini juga bisa kita saling berbagi pengalaman. Semua itu untuk kemajuan dan perkembangan anak didik kita, ya, anak didik kita. Nah, kemudian nanti Jumat depan sesi kedua ada diskusi secara sinkronus. Nah, saya harapkan kalau diskusi sinkronus ini tugas-tugasnya itu bisa sudah dikumpul di hari Kamis sebelumnya, ya, jam 6 sore sehingga saya bisa kemudian lihat dan kemudian mungkin kalau ada soal-soal yang menarik yang butuh kita diskusikan bersama. Menarik ini adalah dalam pengertian soal itu demikian bagusnya atau maaf, soal itu salah misalkan. Maksudnya gini, mungkin kalau Ibu Bapak perhatikan, soal-soal tadi itu nggak ada yang soal hitungan. Ya, kalau Ibu Bapak sempat ngeh gitu ya, itu soal tes diagnostik itu tidak ada soal hitungan. Karena memang kita bukan mau tahu anak salah menghitung atau tidak. Tapi yang kita mau tahu adalah anak itu salah konsep atau tidak. Jadi konsepnya, bukan hitungannya. Ya, jadi bukan anak salah hitung. Jadi pembuatan soalnya bukan mengarah ke hitungan, tapi mengarah ke konsep. Nah, mungkin juga kalau Ibu Bapak sudah pernah lihat contoh-contoh soal AKM, ya. AKM itu soal-soal bercerita.
atau soal-soal HOTS gitu, soal-soal di mana yang soalnya bercerita dan pilihan jawabannya juga mungkin tidak sekedar kalimat, tapi pilihan jawabannya berupa ada grafik mungkin. Kalau Ibu Bapak tadi tadi soal-soal yang saya sajikan itu ada yang jawabannya bukan berupa kalimat, tapi jawabannya berupa grafik atau berupa gambar. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Jadi saya sangat berharap sekali bahwa kita bisa mendapatkan luaran tambahan berupa bank soal yang nantinya saya kembalikan ke Ibu Bapak untuk kita pakai bersama. Saya rasa demikian penyampaian materi saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan saya kembalikan ke Ibu Dewi. Terima kasih, Ibu Dewi. Ya, terima kasih Pak Joko. Kebetulan di kolom chat sudah ada pertanyaan dari... Oh, sebentar, saya nggak lihat soalnya. Saking ininya ngomong aja jadi nggak lihat kolom chat. Saya coba stop share dulu ya. Kalau share soalnya nggak lihat kolom chat. Oke. Pertanyaannya mengenai mengapa disediakan jawaban lainnya. Oke, sebenarnya disediakan jawaban lainnya yang kemudian harus diisi sendiri dan kemudian bahwa itu sudah dikondisikan bahwa kalau yang mengisi sendiri pasti salah. Itu adalah memberi kesempatan kepada siswa, ini menurut gua nggak ini jawabannya, nggak ada di pilihan. Tapi konsep dia salah sebenarnya. Nah, jadi memberikan kesempatan itu. Tapi kalau dengan CBT kita tidak mengecek jawaban itu. Karena jawaban itu kan butuh perhatian sendiri-sendiri kan. Nah, berarti kondisi itu memang dikondisikan jawaban lainnya itu adalah kondisi jawaban yang salah. Hanya untuk memberikan kesempatan pada siswa mengemukakan konsepnya atau pendapatnya yang salah itu. Jadi seperti wadah ya. Wadah. Untuk dia tidak setuju dengan jawaban yang disediakan, dia harus menuliskan jawaban versi dia sendiri jadinya. Iya. Daripada kalau kita tidak siapkan, dia akhirnya menebak. Iya. Nah, seperti karena gitu kalau sih. Menebak jadi bias nilai ya. Siapa iya, tahu jadi bias yang lagi. Pas ditebak, pas betul. Ya, seperti itu saya rasa cukup penjelasan dari Pak Joko. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Mahmudah. Baik, Bapak Ibu, kita sudah habis ya waktunya. Nanti pertanyaan terkait instrumen tes diagnostik fisika bisa disampaikan di forum diskusi di LMS. Sekali lagi, akunnya dikirimkan ke email registrasi. Demikian materi kedua ya yang disampaikan dari Bapak Dr. Andes Joko Permana MSI. Kalau boleh dibandingkan karena memakai kata diagnostik, mendiagnosa, jadi rasanya guru ini seperti dokter yang kita harus tahu apa sih karakteristik dari setiap siswa kita supaya tidak salah kasih obat. Gitu ya. Nanti kita jadi malpraktik kalau kita salah kasih treatment. Gitu ya Pak Joko ya? Ya, nah, maksudnya supaya guru akhirnya apa yang harus mengelompokkan ada remedial, ada pengayaan. Iya, kita tahu yang mana yang harus dikasih obat, yang mana harus kasih treatment. Topiknya yang mana dan siapanya harus tepat. Iya. Begitu ya Bapak Ibu, sangat menarik sekali ketiga materi hari ini padat sekali dari sisi konten. Saya sampaikan demikian kegiatan pelatihan hari pertama kita. Semoga Bapak Ibu mendapatkan inspirasi, terutama saat merancang media pembelajaran fisika dan merancang instrumen evaluasi pembelajaran fisika. Sekali lagi, akun e-learning akan dikirimkan ke email Bapak Ibu saat mengisi pendaftaran atau registrasi. Jadi yang belum mendapatkan akun mungkin salah mengisi alamat email. Nanti bisa menghubungi panitia. Dan rekaman hari ini disiapkan dalam URL YouTube channel jurusan fisika. Linknya nanti akan diupdate di LMS masing-masing. Kemungkinan mungkin besok ya, paling lambat karena videonya harus diproses dulu. Baik Bapak Ibu, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali.
Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa Jumat depan join lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan pelaksanaan kegiatan hari ini. Selaku MC, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin host bisa end meeting Zoom-nya. Kita nggak foto lagi, Bu Dewi. Katanya mau foto lagi. Saya lihat ternyata wajahnya masih sama, Pak Hanjoko. Masih sama ya, masih semangat ya. Mantap. Kayaknya kalau difoto ulang sama lagi berserinya ya. Apalagi tim tuh ya. Kayaknya tim ini endorse pasta gigi kayaknya tim. Silakan host mungkin bisa di end meeting karena sudah masuk waktu makan siang dan sholat zuhur. Oke, terima kasih Bu Bapak. Ditunggu partisipasinya di dalam online learning-nya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Handoko. Terima kasih Bu, Ibu Nisa.